Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, selamat menjalani hari yang baru, karunia Tuhan hari ini. Marilah kita semakin merasakan bahwa kehadiran Tuhan itu begitu nyata dalam hidup kita, sehingga kita tentu sangat membutuhkan bagaimana jawaban balik kita kepada Tuhan atas kasih dan kehadiran yang begitu luar biasa tiap hari dalam hidup kita. Kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan karuniakan hari ini. Kami kembali akan membaca mendengarkan firman-Mu sebagai dasar hidup kami. Mampukan kami mengertinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 101 ayat 1 sampai 8. Mazmur 101 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada aku taruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Itu tak akan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tidak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Amin. Saudara-saudara, bagi kita yang sudah menjadi orang tua, kita punya anak, dalam hubungan kita setiap hari dengan anak-anak kekasih kita di rumah, satu hal yang kadangkala menjadi kekecewaan yang luar biasa bagi kita orang tua adalah ketika anak-anak kita tidak menjalani kehidupan mereka dengan baik, padahal mereka telah berjanji kepada kita supaya mereka menjalani kehidupan dengan baik. Dan begitu juga sebenarnya dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan yang begitu baik kepada kita. Tuhan yang selalu mencari cara bagaimana untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita, bahkan di dalam diri anaknya Yesus Kristus kita telah diselamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini dengan baik, itulah yang menjadi tujuan Allah yang sungguh-sungguh diharapkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan dalam Mazmur 101 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, kita dapat membaca di sana bagaimana Daud sebagai sang pemazmur betul-betul berjanji di hadapan Tuhan. Bahkan janjinya disebut sebagai nazar. Dalam ayat yang pertama, Daud mengatakan, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Daud mengawali nazarnya atau mengawali janjinya di hadapan Tuhan untuk menjalani kehidupan oleh karena ada hubungan sebab akibat. Allah lebih dahulu mengasihinya. Dan kasih Allah itu begitu luar biasa dirasakan, dilihat, disaksikan setiap harinya oleh pemazmur. Sehingga pemazmur yaitu Daud berjanji dalam bagian ini untuk melakukan apa yang bisanya dilakukan saat itu, yaitu ingin melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan yang lebih luar biasanya lagi, saudara-saudara, dia mengajak setiap orang yang ada di sekitarnya pada saat itu, termasuk bawahan-bawahannya, termasuk orang yang membantunya, supaya orang-orang seperti itu pun akan berdisiplin dalam memuji, memuliakan Tuhan, dan takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara,
Kalau kita melihat kehidupan kita hari-hari ini, maka nazar kita dan janji kita di hadapan Tuhan penting untuk kita lakukan pula dalam kehidupan kita. Mengapa itu penting kita lakukan dalam kehidupan kita? Oleh karena kasih Tuhan selama ini terus terjadi dalam kehidupan kita. Allah mau supaya kita betul-betul dalam kehidupan ini mempunyai komitmen, mempunyai janji dan kesetiaan untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Supaya ketika Tuhan mengasihi kita, kita membalasnya itu dengan bentuk kasih kita juga kepadanya sebagai ungkapan syukur bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Harus ada janji dan komitmen atau bahkan kita sebut nazar dalam bagian ini. Hanya sekali lagi saudara-saudara, janji dan nazar kita di hadapan Tuhan haruslah pula kita berhati-hati dalam mengungkapkannya. Mengapa demikian? Oleh karena pada dasarnya kita sebagai manusia biasa cenderung dalam kehidupan ini cepat melupakan apa yang pernah kita janjikan dalam hidup kita. Pada dasarnya kita semua berada dalam kelemahan sifat yang seperti ini. Ketika Allah mengasihi kita dan kita betul-betul mensyukuri itu, biasanya itu hanya bertahan beberapa waktu lamanya. Contoh paling dekat, ketika kita sakit, ketika kita bergumul, ketika kita menderita, kita sangat membutuhkan kehadiran Tuhan. Dan ketika Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita karena Dia memang hakikatnya adalah kasih, maka ketika kita keluar dari berbagai tantangan, pergumulan, dan kesulitan yang seperti saya katakan tadi, kita cepat lupa lagi. Dan oleh karena itu penting bagi kita untuk melihat bahwa ternyata janji atau bahkan nazar kita di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang mengikat kita secara baik hanya kepada Tuhan. Tuhan itu kudus, Dia mulia, Dia lebih tinggi daripada kita, dan Dia sungguh mengasihi kita. Alangkah buruknya apabila kita dalam kehidupan ini tidak menepati janji, tidak menepati nazar untuk hidup setia kepadanya. Dan pemazmur Daud dalam bagian ini mengajarkan kepada kita supaya kita membuat komitmen itu dan tetap setia melakukannya di sepanjang kehidupan kita. Tuhan kiranya menolong kita untuk terus berjanji dan bernazar di hadapan Tuhan dan juga terus menjalani kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Allah dimuliakan. Amin. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami kembali mendengarkan firman-Mu yang kembali memberikan jalan kepada kami untuk semakin dekat kepadamu melalui janji dan nazar kami untuk hidup setia kepadamu. Tuhan, ampunkan kami apabila selama ini kami dipenuhi dengan kelemahan, sehingga ketika Tuhan terus mengasihi kami dan kami keluar dari berbagai tantangan pergumulan kami seringkali lupa akan janji kami yang pernah kami ungkapkan dan sering kami ungkapkan kepada Tuhan selama ini dalam hidup kami. Ke depan, biarlah kehidupan kami menjadi lebih baik karena setiap janji dan harapan, bahkan nazar kami di hadapan Tuhan, kami tepati dalam kehidupan kami untuk terus setia kepada Tuhan. Kami mau berdoa mendoakan yang sakit. Kami mau berdoa mendoakan Bapak Efraim Pabontong, Bapak Yudus Dengen, Nyonya Peter Rama, orang tua Ibu Marta Batik, Bapak Peter Pakan, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, orang tua dari Bapak Christian Kadang, Bapak Diaken Sutrisno, Bapak Eser Tambing, Nyonya Embon Ampulembang, Bapak Nopianus Sarma, Nyonya Novin Sarma, Bapak T. Randi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Nevi, anak dari Bapak Moses Mapile, Nyonya Lince Toan, Bapak Romianto, Nyonya Martina Rombe, Nyonya Joni Doa, Penatua Nyonya Rosalina Sambo, Bapak Diaken Wendy Tiku Padang, Nakamasei Elora Lawar Rila, Bapak Evan di Padang,
Bapak Neno Andi Padang sekeluarga, mertua dari Bapak Neno Andi Padang, Bapak Leonardi Sambo, Saudari Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Nasrul, Nyonya Yusuf Dengen, Nyonya Margareta Sarah, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Mina, Bapak Empa Salongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Saudara April Rompon, Bapak Daniel Lupang, Sem, Nyonya Samuel Tampang, Penatua Selvi Besilambi, Bapak Penatua F. Bangalino, Bapak Yakobus Pagiling, Melo, Jova, Bapak Penatua Yan Ruruk, Nyonya Peter Tenna, dan semua yang sakit yang tidak sempat kami sebutkan namanya, biarlah Tuhan berkenan untuk menolong, mengasihi, menguatkan mereka. Kami berdoa mendoakan pelayanan di tengah-tengah jemaat, biarlah Tuhan berkenan untuk menopang dan terus memberkati kami. Berdoa mendoakan pandemi COVID-19, kami masih berada dalam suasana di mana penyakit ini semakin menyebar. Tuhan kuatkan dan kasihi kami, agar kami juga terus percaya kepadamu dan beriman kepadamu dalam suasana yang seperti ini, yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kiranya juga Tuhan berkenan untuk menghibur dan menguatkan mereka. Berkati kami terus Tuhan dalam menjalani keberadaan kehidupan kami. Engkau yang telah mengasihi bangsa Indonesia sehingga kami boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia hari kemarin. Kiranya kami terus dibebaskan dan dimerdekakan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Begitu banyaknya orang Tuhan yang masih terperangkap dalam kungkungan kehidupan yang memprihatinkan. Biarlah Engkau memberkati pemerintah kami dan bahkan kami semua, orang-orang yang punya kesempatan untuk menolong, mengasihi, dan memberi saluran berkat dari Tuhan kepada mereka. Kami berdoa terus untuk kehidupan kami ke depan. Kawali kami dengan kasih dan sukacita-Mu Tuhan, agar kami terus dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Ampuni salah dosa kami, terima kami Tuhan. Kami datang berdoanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, jalani kehidupan ini dengan baik ke depan. Kita percaya bahwa janji, harapan, dan nasar kita di hadapan Tuhan sangat menentukan bagaimana kasih dan kemurahan Tuhan itu juga akan terus kita alami secara sempurna di sepanjang hidup kita ke depan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.